Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tulang Sembilan yang saya hormati dimanapun juga berada, ada video yang saya kira penting untuk kita sebarluaskan, di mana seorang anak ingusang mencoba membranding pemahaman Wahabinya di media sosial. Kalau mereka beranggapan bahwa UUD 45 dan Pancasila lebih baik ya daripada Quran dan Sunnah, maka mereka kafir kan. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Dan saya kira cara membrandingnya ini luar biasa karena kedengarannya benar. Tetapi sesungguhnya inilah pola doktrin Wahabi Salafi ini, yang selalu menghadap-hadapkan antara Al-Quran dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Orang-orang inilah yang menganggap demokrasi ini sebagai buatan kafir. Demokrasi ini adalah haram hukumnya, dan Indonesia ini sebagai negara yang tidak berdasarkan syariat Islam dianggap sebagai negara kufur. Ini makhluk ini penting. Oleh karena itu saya kira penting untuk kita viralkan ini biar diciduk oleh Densus 88. Berbahaya anak ini dibiarkan berkeliaran, karena pasti cara mendoktrinnya kurang lebih seperti ini. Dia akan menanyakan ke orang, pilih mana, Al-Quran atau Undang-Undang Dasar? Pilih mana, Sunnah atau Pancasila? Pilih mana, hukum syariat Islam atau hukum Belanda? Nah, kedengarannya benar kan? Padahal inilah sebenarnya penyesatan. Inilah yang saya maksud sebenarnya lebih berbahaya daripada FPI, lebih berbahaya daripada HTI. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini bunglong ini. Bunglong ini. Dan dia hebat berkamuflase. Keberaniannya hanya di belakang layar. Kalau ketemu langsung orang seperti inilah paling sopan di depan kita ini. Coba kita lihat bagaimana videonya. Jadi kan kita berhukum dengan hukum buatan Belanda kan, hukum pidananya hukum buatan Belanda ya kan. Ideologinya ya, sumber hukumnya Pancasila UUD 45 kan, bukan Quran dan Sunnah. Nah, kalau mereka beranggapan bahwa UUD 45 dan Pancasila lebih baik ya daripada Quran dan Sunnah, maka mereka kafir kan. Dan kalau mereka menganggap hukum pidana Belanda itu ya, hukum positif Belanda lebih baik daripada hukum pidana Islam, maka mereka juga kafir kan. Nah, itu harus diperinci. Kita lihat pemerintah menganggap Pancasila dan UUD 45 apakah lebih baik daripada Quran dan Sunnah kan. Sepertinya mereka menganggapnya lebih baik ya, buktinya mereka pakai itu kan. Nah, seperti itu mereka berarti mereka kafir kan. Terus mereka lihat kalau mereka makanya hukum pidana Belanda hukum pidana Islam, ternyata mereka makanya hukum pidana Belanda kan. Terus mereka menganggapnya kalau mereka pakai hukum pidana Belanda berarti mereka menganggap hukum pidana Belanda lebih baik dengan hukum pidana Islam, berarti mereka kafir juga. Hati-hati ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka ya, agar mereka kembali kepada Islam ya. Dan tugas kita lah untuk menguasai pemerintahan gitu kan. Jangan sampai diem ya. Jadi seharusnya orang-orang yang berkeliaran begini sudah viral di media sosial, harusnya polisi sudah menangkap. Jangan nanti ada kejadian baru kemudian orang seperti ini diberesi, karena ini cikal bakal teroris. Karena inilah yang dimaksud dengan pemahaman yang radikal sebenarnya. Bagaimana mungkin Anda mendegradasi Pancasila? Bagaimana mungkin Undang-Undang Dasar tahun 1945 dibanding-bandingkan dengan Al-Quran?
Anda pasti tidak pernah baca sejarah bagaimana Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat dia ada di Madinah. Apakah Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjalankan hukum syariah Islam di Madinah? Tidak. Dia menjalankan konstitusinya berdasarkan piagam Madinah. Itu yang Anda tidak pernah pelajari. Mengakomodir seluruh suku yang ada di sana, mengakomodir seluruh agama di sana, karena kita tahu bahwa pada saat itu sudah ada Nasrani dan Yahudi ataupun agama-agama lokal. Pertanyaannya kemudian, sampai kapan orang ini dibiarkan? Apakah nanti 1/2 plus 1 rakyat Indonesia atau para pemuda Indonesia terdoktrin? Karena siapapun ia memiliki pemahaman di bawah rata-rata ketika ditanya dengan pertanyaan yang dia sampaikan seperti di dalam video tadi itu, mencoba diperhadapkan antara Pancasila dengan Al-Quran, diperhadapkan antara UUD 45 dengan Sunnah, pasti orang akan kelabakan menjawab. Dan jawabannya saya sudah bisa bayangkan. Kalau misalnya orang itu memiliki pengetahuan standar di bawah rata-rata. Pertanyaannya kemudian, kalau kita menghadapi orang seperti ini dan bertanya seperti itu, bagaimana jawabannya? Jadi sangat sederhana untuk melawan orang-orang seperti ini dalam berlogika. Kalau dia bertanya, pilih mana? Pancasila daripada Al-Quran? Jawab saja bahwa dengan memilih Pancasila, itu sama saja kita juga memilih Al-Quran. Kenapa? Karena kandungan daripada Pancasila itu sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi dua-duanya jalan. Jangan diparsialkan. Inilah sebenarnya yang pernah disampaikan oleh Pak Soekarno di dalam pidatonya. Bahwa kalian rakyatku, kalau menjadi orang Hindu, jangan menjadi orang India, tetaplah menjadi orang Indonesia. Kalau kalian orang Islam, tetaplah menjadi orang Indonesia, jangan menjadi orang Arab. Kalau kalian Kristen, jangan menjadi orang Eropa, tapi tetaplah menjadi orang Indonesia. Kenapa Soekarno berpesan seperti itu? Karena Soekarno sudah tahu bahwa pada masanya nanti akan ada rakyatku yang keblinger dengan budaya-budaya luar, yang tidak bisa membedakan antara mana budaya, mana agama. Yang tidak mampu memahami pengetahuan Al-Quran sesuai dengan kontekstual. Yang mereka hanya mengacu pada teks-teks yang ada dengan modal terjemahan. Ini otak-otak seperti ini nih. Dan saya selalu mengatakan ini lebih berbahaya daripada teroris. Kenapa saya sampaikan bahwa ini jauh lebih berbahaya? Karena kalau teroris, bohirnya kadrung, itu gampang terbaca dia. Karena jelas-jelas sudah memberikan perlawanan. Tapi kalau makhluk seperti ini kan bunglong ini. Besok-besok kalau kita tanya ini, paling dia mohon maaf, memberikan klarifikasi. Bahwa dia tidak bermaksud melawan negara. Dia juga upacara bendera. Dia juga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini orang-orang begini nih. Jadi seolah-olah dia mencintai bangsa ini, tetapi sesungguhnya dia bermain di belakang layar, mendoktrin anak-anak muda. Dan itu yang terjadi terus-menerus. Sementara polisi berdiam diri, membiarkan orang-orang ini liar, melampiaskan nafsu dakwanya. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Sekalipun saya sangat tidak fokus sebenarnya karena jengkel, berharap orang ini ada di depan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.